Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan kita di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi kita yang mana kita lihat ya, hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya. Dari pondasi Islam ya, bahkan pondasi kita ya dalam kehidupan ya, seperti ada rukun Islam, rukun iman, bagaimana kita menjadikan posisi niat dalam beramal ya. Nah, kemudian bagaimana amal itu ya dilihat di akhir kehidupan seorang hamba ya, yang mana ketika ada gumpalan daging di dalam tubuh kita ya, yang mana itu menentukan kesolehan ya. Menentukan kondisi dalam badan kita juga ya. Ketika gumpalan daging tersebut baik, maka seluruh jasadnya pun ikut baik. Maka itulah yang disebut dengan hati di hadis yang sebelumnya. Kita lanjut sekarang ya, ke hadis yang ke-8 tentang bagaimana kehormatan atau kedudukan sebagai seorang muslim ya. Kalau kita lihat para jamaah sekalian, seorang muslim akan dijaga kehormatannya, derajatnya dalam syariat Islam itu bagaimana batasannya ya. Kasarnya seperti ini Pak Jamal sekalian. Oh, orang ini sudah halal untuk kita musuhin misalkan. Sudah halal untuk kita misalkan boleh kita perangi lah gitu ya. Boleh kita jauhin ya. Boleh kita pisahkan dari masyarakat atau kita jauhin secara pribadi kita juga. Itu bagaimana batasannya? Ya. Ini sudah terjadi pada zaman para sahabat ya. Batasan-batasan dalam derajat seorang muslim atau kehormatan seorang muslim ya. Seperti dalam hadis Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah berkata ya, umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan oleh Allah ya, untuk memusuhi manusia. Nah, jadi pada dasarnya Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk memusuhi manusia. Ini namanya baru atu zimmah. Ya. Baru atu zimmah itu aslinya. Aslinya Rasulullah SAW itu untuk memusuhi para manusia. Hatta sampai apa? Nah, maka datang syariat untuk Rasulullah SAW tidak boleh memusuhi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sampai seseorang tersebut, manusia tersebut, ya, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Wa yuqimus sholah wa yu'tuz zakah. Dan juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Empat unsur ini, ya, dalam hadis ini batasan dalam kita tidak boleh memusuhi manusia secara umum, ya. Nah, namun nanti ada hadis-hadis lain yang mendukung tidak boleh berperang, memerangi. Nah, jadi bedakan memusuhi dan memerangi. Itu para jamaah sekalian ya. Nah, karena nanti pada zaman sahabat ada satu kisah dari kedua ya bodyguardnya Rasulullah SAW ya, yaitu Abu Bakar dan juga Umar, berselisih untuk memerangi suatu kaum ya. Fa'idha fa'alu dzalika fa'asummu minni dima'uhum wa amwalhum. Ketika seseorang melakukan hal tersebut, empat unsur tersebut, syahadat kepada Allah wa Nabi Muhammad, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka asomu haram, nggak boleh kita sentuh, nggak boleh kita ganggu, ya. Ya, dima'uhum ya, darahnya mereka,
Ya berarti nggak boleh zolim ya. Nah, nggak boleh kita zolimi secara fisik ya. Wa amwaluhum, dan juga harta-harta mereka. Illa bihaqil Islam. Ada pengecualian ya. Kita nggak boleh menumpahkan darahnya ya, secara fisik. Nggak boleh mengganggu hartanya. Illa bihaqil Islam. Kecuali dalam hak-hak syariat Islam. Ya, nanti kita lihat hak-haknya apa aja sih. Yang Islam itu boleh memaksa secara syariat darah mereka itu ditumpahkan dan harta mereka itu diambil secara syariat Islam. Ya, dan berarti nanti ada pengecualian. Dia syahadat kepada Allah dan juga Rasulnya. Sholat, sholat. Menunaikan zakat. Tapi nanti ada batasan. Darah dia halal untuk ditumpahkan. Ada batasan, harta dia boleh diambil secara paksa oleh syariat. Nanti kita lihat batasannya. Wahisabuhum alallahi ta'ala. Nah, ini yang membedakan akidah seseorang muslim yang benar. Ya, seperti di hadis lain, ya. Inna ummati, nah lupa hadis secara tepatnya ya. Sesungguhnya umatku itu terbagi menjadi 72 golongan atau 73 golongan. Dan yang selamat itu hanya satu. Nah, salah satu ciri-ciri golongannya atau umat Rasulullah SAW yang selamat itu apa? Mengembalikan hisab itu kepada Allah. Apa itu hisab? Nah, kalau jamaah ditanya, kita kan sering dengar ya, hisab nanti di akhirat. Ntar kamu dihisab loh sama Allah. Tapi kita harus tahu hakikat hisab itu tuh apa. Hah? Nah, hisab itu apa? Hasiba yahsibu, menghitung. Ya, dalam bahasa. Nah, dalam secara syariat, hisab, ya, yaitu bagaimana Allah menghitung seorang hamba ini berdosa atau tidak, diampuni atau tidak, ya, dinaikkan derajatnya atau diturunkan derajatnya. Itu Allah. Artinya apa Allah? Urusannya Allah, bukan ketetapan manusia. Jadi nggak ada manusia setinggi apapun derajatnya bisa menetapkan derajat seseorang. Contoh para jamaah sekalian. Oh, lihat tuh Fulan A, gak pernah sholat, Jumatan malas-malesan, ya, gak kayak saya, ya. Ana Jumatan datang sebelum khutbah, sholat sunnah gak pernah lepas, puasa sunnah ana jalanin terus, ya pasti derajat ana lebih besar, lebih tinggi daripada dia. Gak ada yang bisa menentukan hal tersebut para jamaah sekalian, kecuali Allah. Itu dalam syariat Islam, ya. Gak ada yang bisa menentukan derajat seseorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di hadis yang lain harus menjaga ucapan kita dalam menghardik seseorang atau menilai seseorang, ya. Seperti di hadis yang sebelumnya juga kan, para jamaah sekalian, ya. Ketika ada seorang hamba beramal amalan soleh seumur hidupnya, namun di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga sebaliknya, gitu kan? Nah, ketika ada seseorang dilihat, kehidupan dia tuh fasik, nauzubillah min zalik gitu ya. Sholat pun susah, apa segala. Namun nanti di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk ahli surga, maka akan dimasuk surga. Nah itu dia. Derajat seseorang tidak ada yang diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dan derajat seseorang itu dinilai dari hisabnya. Dan yang hanya menghisap seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Ya. Nah, kalau ada hadis, Abu Bakar itu di hadis yang lain adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW secara amalannya, ya. Jadi hadis-hadis yang melihat derajat Bilal, derajat 10 penduduk sahabat yang dijamin masuk surga, itu sudah ada dalilnya, sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Memang Allah membocorkan derajat orang tersebut, bukan Rasulullah SAW menilai langsung, enggak, ya.
Bahkan Rasulullah SAW di hadis yang lain, ya kita melihat hadis-hadis yang berkaitan tentang hadis ini ya, bahwa Rasulullah SAW kalau dihitung amalannya aja, tanpa syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menggambarkan dia tidak akan bisa masuk surga kalau hanya menghitung secara amalan saja. Artinya apa? Kita kalau dihitung hanya amalan aja, nggak ada yang bisa masuk surga para jemaah sekalian. Ya, artinya apa? Derajat kita di hadapan Allah itu sangat rendah. Ya, maka hisabnya Allah itu syafaat untuk kita para jemaah sekalian. Ya, Allah berikan kita ampunan. Allah lipat gandakan amal soleh kita. Nah, itu bentuk dari hisabnya Allah. Nah, begitu juga ya dengan amalan-amalan yang di atas. Ya. Nah, kenapa? Nanti ada batasan ya. Kita boleh halal darahnya ya, atau kita boleh memusuhi saja ya. Atau kita hanya boleh menjauhi saja. Itu ada batasannya. Namun jangan kita menghardik orang tersebut. Kenapa? Karena hisapnya ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia nggak menunaikan sholat atau jarang, walaupun zakatnya tidak ditunaikan, jangan kita hardik, jangan kita rendahkan, jangan kita omongi ya seseorang tersebut dengan keburukan. Jangan ya. Cukup kita doakan, kita harap dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara amalan. Ya, untuk nanti di akhirat dosa amalan dia ya sudah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang hadis tersebut secara zohir, secara nampaknya atau terjemahnya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke faedah penting ya. Nah, atau inti dalam hadis tersebut. Ya, ini menunjukkan keagungan syariat Islam. Ya, syariat Islam itu jelas semuanya para jamaah sekalian. Batasan dia kafir, boleh diperangi, darahnya halal untuk kita tumpahkan. Ya, hartanya boleh kita ambil secara secara syariat dari syariat gitu ya. Atau hanya kita hardik, hanya kita jauhi saja. Itu ada batasannya dalam syariat. Ya, nah, yaitu apa? Darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau sudah syahadat. Ya, nah, dia yakin bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW. Ya, mendirikan sholat sesuai yang diperintahkan. Nah, ada titik yang membedakan dalam keimanan seseorang. Ya, nah, ketika iman dan Islam itu selaras dengan perbuatannya. Kalau sholatnya sesuai yang diperintahkan, maka meningkat keimanan seseorang. Ya, dibenarkan keislaman orang tersebut. Ya, kalau dia sholat tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ulama itu berpendapat diragukan ya keislamannya. Kenapa? Bisa menuju kesyirikan. Ya, makanya beberapa firqoh atau golongan yang kita tahu ya. Oh ini golongan ini Islam. Beberapa ulama berpendapat dia udah nggak Islam. Kenapa? Ibadahnya berbeda. Ya. Walaupun kalau kita lihat sirahnya sejarahnya memang itu golongan keluaran dari para sahabat atau tabiin. Bahkan ada yang dari zaman Rasulullah SAW. Ya. Namun apa? Ya, ibadahnya sudah rusak. Keyakinan, azannya pun beda, sholatnya pun syariatnya beda. Banyak syariat-syariat yang dibuat-buat bahkan diubah untuk merusak Islam. Ya, makanya jangan kaget ya para jamaah sekalian. Islam itu dakwahnya bukan dari nol, dari minus. Ya, banyak orang-orang yang ingin merusak nama baik Islam dengan terorisme. Ya, dengan perbuatan buruk mengatasnamakan Islam dari zaman dahulu. Ya mungkin kalau anak masih kecil ya, dulu ada bom Bali
Ada kejadian apa yang di HI, ya, hotel hotel apa Hotel Hilton, ya, yang mereka mengklaim ya kita jihad fisabilillah, gitu kan. Islam nggak pernah mengajarkan itu. Itu bukan syariat Islam. Nah, jangan bawa-bawa nama Islam ya. Nah, dilihat syariatnya gitu ya, para jamaah sekalian, ya. Jadi kita lihat ya seperti yang saya pernah sampaikan juga ya, bahwa kalau kita beribadah lihat dalilnya, ya kan. Jangan lihat baik dan buruknya. Kalau gitu agama udah kayak undang-undang, gitu kan. Secara baiknya aja dilihat, gitu kan. Tapi nggak tahu dampaknya. Nanti revisi terus yang ada syariat Islam, ya. Karena sampai kapan syariat Islam ini mau dicocokkan kepada seluruh umatnya? Padahal di hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan ridho nas goyatun la tudrok. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai, mustahil. Ya. Jadi nggak bakal bisa seluruh kaum muslimin satu tujuan, satu pandangan, ridho kepada semuanya nggak bakal bisa. Yang ada apa? Kita mencari keridhaan Allah udah. Nah, yang terakhir adalah memberikan zakat bagi yang mustahiknya, ya. Yang berhak siapa aja? Di surat Al-Baqarah ya atau Al-Imran, nah, apa? Ya, 7 atau afan 9 ya. Golongan mustahik zakat. Ada miskin, duafa, ibn sabil, ya, mu'allaf yang baru masuk Islam juga, ya, orang bersafar dan yang lain-lainnya, ya. Maka bagaimana seseorang yang makan harta zakat bukan haknya? Yang pertama jelas, kalau ada seseorang mengambil harta atau rezeki bukan miliknya, haram, bukan punya dia, ya kan? Jangan diambil, ya. Nah, ada satu golongan yang agak rancum, amil zakat. Banyak kaum muslimin, terutama yang awam, memandang amil zakat ini nggak berhak. Ya kan memang dia mengelola. Bukan berarti dia mengelola boleh dapat uangnya. Padahal amil zakat itu boleh dapat harta zakat. Bahkan di Indonesia, ya, di Undang-Undang KUHA Perdata, ya, itu mengikuti syariat Islam juga. Ditetapkan boleh mengambil 10%. Ini selaras dengan syariat Islam, ya. Boleh mengambil, ya, ya. Dengan batas wajar kalau dalam syariat Islam. Kalau di Indonesia 10% ya wajar, 10% nggak besar, ya. Jadi ya ambil zakat boleh. Walaupun dia orang mampu, boleh. Karena dia mengelola zakat, berarti dia ambil zakat. Dia boleh mengambil harta zakat tersebut, gitu ya. Itu secara syariat Islam, ya kan? Nah, kita lanjut dari kosakata ya. Umirtu ya. Umirtu artinya aku diperintahkan dari fiil atau kata kerja amaroya muru, ya. Ya, memerintahkan, ya. Nah, berarti umir tuh ini pasifnya ya. Aku diperintahkan. Berarti Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nas ya. Itu diperuntukkan oleh orang-orang jahiliyah sebetulnya, ya. Itu orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang musyrik. Ini berlaku sampai zaman kita juga, gitu kan. Nah, wa yuqimus shalah ya. Salat sesuai dengan perintah konsisten, ya. Wa yutuz zakah. Tadi menyalurkan zakat kepada yang mustahik yang berhak. Ya, asomu ya. Ah, asoma ya, simu ya. Ya asomu afan. Itu menjaga dan melindungi, ya. Ya, jadi kalau ada seseorang manusia, seseorang hamba, syahadat, menunaikan zakat, mendirikan sholat, ya sudah, harus kita lindungi. Kita jaga kehormatannya, hartanya, darahnya, nama baiknya, ya. Nah, di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl.
fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maka kalau darahnya aja haram, apalagi nama baiknya, Nah, ini kias aulawi, kias yang diutamakan. Ya, di hadis, di dalil yang lain dalam Al-Quran, nama baik seseorang itu lebih berharga daripada darah dia. Maka kalau darahnya haram, apalagi nama baiknya, ya, itu sudah jelas, ya. Maka kita nggak boleh, ya, memfitnah seseorang, gibah, ya, karena bisa lebih berat daripada orang yang membunuh, ya. Bahkan orang membunuh itu kan ada rukhsah. Apa rukhsahnya? Kisos, ya. Nah, di surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa kisos itu syariat, ya, untuk meringankan hukuman bagi orang pembunuh. Ya, sekarang kalau orang memfitnah, rukhsahnya keringanannya apa? Nggak ada, udah berharap Allah ngampunin aja, gitu kan? Iya, kalau orang yang difitnah mengampuni, kalau nggak dikontoroh nanti. Iya, kalau dikontoroh orang tersebut masuk surga, naudzubillah. Kalau nggak masuk surga ya sudah, nyemplung langsung sudah. Hati-hati ya kita beramal itu juga harus pintar gitu ya, melihat derajatnya juga. Itu juga harus hati-hati nih. Ini seakan-akan sepele, tapi derajatnya itu sebetulnya lebih tinggi daripada dosa yang lain yang dianggap lebih besar padahal. Ya seperti apa? Syirik kecil. Ya syirik kecil itu salah satu dosa yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, paling ditakuti, ya kan? Nah, di hadis Rasulullah dia paling takut itu syirik kecil. Ria, ujub, takabur, ya, ghibah, ya pokoknya amalan-amalan yang memang untuk menaikkan pandangan manusia. Berarti di sisi lain mafhumul mukhalafah, di sisi lainnya itu menjauhkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuh, kalau ada amalan kita mencari pandangan manusia, itu termasuk dari syirik kecil apapun amalan, ya. Nah, nah, kemudian kita lanjut, illa bihaqqil Islam, kecuali, ya, ada yang syariat Islam ini boleh memutus iktisom tadi, ya, penjagaan orang tersebut. Seperti apa? Kisos. Orang yang tidak menunaikan zakat, hartanya boleh diambil dengan haknya. Dua setengah, ya. 2,5% kalau zakat mal gitu. Nah, diambil, itu kan. Boleh. Itu syariat Islam telah membatasi boleh diambilnya darah, harta sesuai dengan syariat Islam. Ini pengecualian. Ya, kenapa? Karena itu haknya. Kalau kisos itu haknya Allah. Dalam fikih hudud, kisos kalau sudah masuk ke hakim atau kodi, itu orang apa keluarga yang terbunuh itu udah nggak bisa mengampuni lagi. Karena apa? Itu juga haknya Allah. Ya. Kalau belum sampai hakim, belum sampai kodi, orang tersebut masih bisa dimaafkan. Ya. Nah, jadi tahu ya batasan kisos itu sampai mana. Kalau udah sampai hakim, ya, dan orang tersebut atau pihak keluarga yang terbunuh, ya, uh, tidak ada afu, tidak ada damai, itu sudah haknya Allah, ya. Tapi kalau belum sampai kodi, belum sampai hakim, itu masih hak orang atau keluarga yang terbunuh, masih boleh ampuni. Ya, makanya kalau misalkan di Indonesia bagusnya, kalau ada kasus pembunuhan, pakai mediasi dulu, panggil mediator, cari jalan tengah, diskusi, ya. Nah, baru nanti dinaikkan kasusnya, gitu kan. Agar apa? Kalau udah sampai hakim, berarti hukuman selesai kisos. Cuma kan kalau Indonesia nggak ada kisos ya. Paling penjara atau denda gitu. Nah, hisabuhum Allah gitu. Nah, perhitungannya derajat orang tersebut naik atau turun, diampuni atau enggak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka kita nggak boleh menentukan, gitu ya. Hitungannya sama Allah, ya. Beda sama golongan yang lain, ya. Ya. Seperti apa Murji'ah, ya.
Oh, kata Murji'ah, kalau orang udah syahadat pasti masuk surga. Mau dia pendosa, penjudi, tukang minum homer, zina, apalagi tukang bohong, ya, pasti masuk surga. Dia telah menentukan derajat seorang hamba. Nggak boleh, ya. Walaupun bisa aja ada orang sesat, bisa aja. Ada orang cuma syahadat, sholat sekali, udah dia mungkin masuk surga bisa. Tapi nggak boleh menentukan. Nah, kalau kaum Murji'ah itu menentukan, Kemudian yang kedua, Khawarij. Ya, kalau orang Khawarij, kaum Khawarij telah menentukan ketika seseorang ada apa, muttakibur kabiroh, ya. Nah, dia telah membuat dosa besar, maka tempatnya di neraka. Harus mengulangi syahadat. Berarti orang sekali bohong, tempatnya neraka sudah. Ya. Kemudian apalagi dosa besar, ya. Nah, ketika dia melakukan satu kali dosa besar, neraka sudah. Nah, membangkang kepada orang tua sekali aja, neraka tempatnya. Itu kata Khawarij. Nah, itu telah menentukan derajat seseorang kan? Nggak boleh, ya. Nah, seperti Mu'tazilah juga. Mu'tazilah itu berkata ketika seseorang melakukan dosa besar, maka tempat dia bukan di surga, bukan di neraka, ya. Nah, kalau kalau Khawarij kan bilang kalau orang sudah dosa besar itu dia kafir gitu kan. Jadi batasannya Khawarij itu dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar, kafir. Itu kata Khawarij. Tapi kalau Mu'tazilah, mereka golongan mereka itu berkata, ketika ada seorang hamba melakukan dosa besar, itu antara kafir atau muslim. Jadi dia nggak dihukumin kafir, nggak dihukumin muslim. Nanti di akhirat juga dia nggak masuk neraka, nggak masuk surga, di tengah-tengah. Apa ya, ada namanya itu yang mereka katakan itu. Jadi mereka aja di tengah-tengah seakan-akan mereka di dunia juga. Tempatnya itu kayak di bumi kata mereka. Harus kerja, harus gini, gini, gini. Ya kalau mereka masuk mau nikmat ya kejar nikmatnya. Kalau mereka ya nggak melakukan dosa ya dihukum juga sama Allah. Kata mereka seperti itu. Siapa yang ngomong kayak gitu? Gak ada. Ya kan? Mereka buat-buat sendiri. Ngeri itu kayak gitu. Yang ngikutin banyak lagi, banyak banget Mu'tazilah itu. Ya, ngeri ya. Sampai terjemah kosakata ada yang ditanyakan tentang hadis ini, ya, batasan-batasannya. Ini termasuk dari unsur batasan orang kafir juga soalnya. Ya, bukan hanya batasan untuk memerangi seorang hamba ya. Bahkan kaidah untuk memerangi pemerintah aja ini turunnya dari hadis ini, Ya. Nanti kita bahas setelah ini. Ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita lanjut? Sudah cukup ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjut secara unsur fikih. Ya, ini sebenarnya bukan unsur fikih ya. Ini masalah jarh wa ta'dil, riwayat hadis. Jarh wa ta'dil itu ilmu untuk menentukan derajat hadis. Jarhu itu meneliti, ta'dil itu menentukan, gitu aja. Kalau diteliti hadis ini derajatnya sahih, kalau diteliti hadis ini derajatnya hasan, diteliti hadis ini derajatnya doif, diteliti hadis ini maudu itu palsu, bakal kepake kalau hadis palsu, ya. Nah, riwayat hadis ini, ya, intinya ya banyak jalurnya, walaupun nasnya atau matanya itu berbeda. Ya. Ada yang bentuknya itu narasi mengisahkan. Dari contohnya dari riwayatnya Anas bin Malik. Ya. Intinya maknanya itu sama. Maka derajat hadis itu naik, 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 naik terus sampai menjadi sahih. Ya. Nah, seperti dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Ya. Nah, ini nasnya berbeda nih. Ada beberapa perbedaan gitu ya. Nah, apa batasan yang membedakan ya? Ya, mereka sholat. Nah, mereka sholat seperti kita sholat. Nah, ini yang dibedakan. Kalau tadi ada di sini nggak ada kan, riwayat Muslim. Mereka menghadap kiblat ya sama dengan kita menghadap kiblat, ya. Dan mereka memakan seperti sesembelihannya kita, yaitu apa? Makannya dari yang halal semua, ya. Nah, ini yang ditambahkan di eh, matannya atau hadis di Sahih Bukhari. Tapi sama, apa namanya?
inti hadisnya sama. Nah, ini menguatkan hadis yang kedua ini, ya. Nah, jadi di sini ada batasannya ya. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka menghadap kiblat seperti kita menghadap kiblat, ya. Mereka makan sembelihan seperti kita makan sembelihan juga, ya. Disembelih dengan Bismillah, gitu kan. Nggak makan yang haram, nggak goror juga, nggak ada yang syubhat. Ya, karena ini menentukan para jemaah sekalian, ya. Seperti di hadis sebelumnya kan, ya. Paman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Orang yang masuk ke dalam syubhat atau biasa melakukan syubhat itu kebiasaan dia nanti ke dalam haram itu biasa. Nah, ini menentukan juga gitu ya. Maka syariat Islam batasan-batasannya itu harus ada. Ya, seperti ini. Sholatnya orang yang benar, jangan cuma penting dia sholat doang. Ada batasan dia sholat itu benar atau enggak gitu ya. Ya, karena ya 73 golongan. Nggak semua sholat om. Tapi sholatnya gimana? Mau kayak murjiah aja. Sholat dalam hati, nggak perlu gerakan. Nah, itu murjiah tuh. Nggak perlu kata murjiah. Sholat itu kan dalam hati. Semua ibadah itu dalam hati. Ya. Bahkan zakat, kalau nggak kita tunaikan dalam hati kita ingin zakat, hitung zakat. Keren kan? Nah, kalau kita samakan ya semuanya sah-sah aja sholatnya. Padahal rukun sholat yang pertama aja harus berakal, gitu kan? Nah, ya mereka itu akalnya kurang gitu ya. Bahkan rukun pertama kita sholat apa? Berdiri ya. Nah, menghadap kiblat, ya semuanya tentang fisik, ya. Maka di nasnya atau matannya Sahih Bukhari dijelaskan lagi sholat seperti kita sholat. Ya. Kiblatnya juga sama, ya. Bukan ke Karbala kiblatnya ya. Nah, kan ada orang sholat kiblatnya beda ya. Nah, kemudian memakan dari yang halal juga nggak syubhat gitu ya. Nggak ada unsur-unsur ya kesyubhatan dalam yang mereka makan. Ya. Jadi hati-hati om kalau kita makan juga. Nah, ini yang ditambahkan di hadis yang lain ya. Nah, sama di hadis Mu'adz bin Jabal juga ya. Di hadis Mu'adz bin Jabal ya. Ini dengan apa namanya? Matan yang sama dengan Sahih Muslim ya. Jadi dalam Ibnu Majah ya, Imam Ibnu Majah juga. Jadi hadis ini kuat lah, istilah kata jalurnya itu banyak, riwayatnya banyak. Ini menunjukkan hadis ini sangat-sangat kuat ya. Itu dalam ilmu jarh wa ta'dil. Diteliti tuh. Oh, hadisnya ini, ada yang ini nih. Banyak nih ternyata riwayatnya kuat. Maka kita hukum kita ta'dil hadis ini kuat ya. Ini dia yang tadi Anda bilang, batasan dalam seseorang terlindungi. Para ulama sepakat batasan seseorang muslim itu apa? Syahadat. Ketika orang sudah syahadat, haram untuk ditumpahkan darahnya. Nah, tapi tadi di hadis itu ada sholat, ada zakat. Itu dimaksud dari uqatil. Uqatil itu memerangi. Paham ya para jamaah sekalian? Kalau maksud dari uqatil di hadis tadi membunuh, seharusnya Rasulullah SAW membuka Fathul Mekah dengan membunuh seluruh kaum Quraisy yang tidak mau masuk Islam. Gak ada namanya bayar fidyah apa? Bukan ya? Pajak bagi orang-orang yang tidak mau masuk Islam tapi berdamai. Enggak. Maksud dari uqatil itu memerangi. Jadi orang yang nggak mau sholat kita perangi. Perangi dengan cara gimana? Jauhi, ya peringatin. Nggak kita hardik gitu ya. Perangi nggak salah dengan keburukan ya kita. Dengan cara yang baik juga. Yang nggak mau bayar zakat kita perangi juga. Kita ambil zakat, wah hartanya secara hak benar. Kita peringatin, Pak atau Bu, ini zakat itu haknya Allah loh. Afwan, haknya orang-orang yang dibutuhkan loh, membutuhkan loh. Kalau Bapak masih makan harta ini Bapak makan hak orang lain. Tanpa izin, haram. Ya itu cara kita memeranginya. Jadi peperangi nggak cuma ambil pedang, kita gorok deh, enggak ya. Nah, kita nasihati.
ya. Kita ajak kepada jalan kebenaran, ya. Bahkan ya para ulama dalam masalah maqasidus syariah, ya. Orang yang nggak syahadat aja, orang kafir aja, nggak boleh kita bunuh sembarang, ya. Ada kafir harbi, ya. Ada kafir musta'man, ada kafir yang lain-lain, ya. Kafir yang boleh kita perangin ketika mereka sudah memerangi kita. Kalau kafir yang di daerah kita, nggak boleh kita tumpahkan darah juga. Walaupun kita nggak dikisos, paling bayar fidyah, gitu ya. Sekitar berapa? Nah, lupa kalau orang kafir itu fidyahnya. 10 unta merah apa? 10 unta merah itu berarti sekitar 4 eman atau 5 M ya, kalau zaman sekarang. Ya. Nah, nah, itu dalam batasan-batasan Islam, ya. Jadi kita harus belajar fikih juga agar kita lihat pendapat ulama untuk mengcompare hadis-hadis lain, ya. Seperti apa contohnya? Kisah Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat dalam perang Taif, ya. Ketika sahabat tersebut sudah ingin membunuh musuhnya, ya. Orang tersebut bersyahadat. Maka sahabat tersebut mengira orang ini syahadat untuk apa namanya? eh, Mengambil keamanan aja gitu. Nggak pengen masuk Islam tapi ingin aman aja. Maka sahabat tersebut tetap membunuh orang tersebut, ya. Dan ketika balik ke Madinah, ya, sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ragu dalam keputusanku, ya, bahwa aku telah membunuh seseorang yang bersyahadat, namun bagiku dia hanya ingin mengambil keamanan. Bagaimana tentang diriku? Maka bayar fidyah. Itu qatul khotok bagimu, ya. Nah, bayar fidyah. Kenapa? Ya, karena engkau membunuh seorang muslim. Nah, jadi Rasulullah di mafhumnya yang kita pahami bahwa orang tersebut sudah haram darahnya. Ketika sudah syahadat, haram darahnya, nggak boleh kita bunuh. Ya, nah, nah, itu dia, ya. Nah, maka di hadis yang lain mendukung bahwa batasan untuk membunuh, ya, untuk membunuh itu bahkan nggak cuma syahadat, ya. Nah, bahkan orang kafir, ya, yang tidak memerangi kita orang-orang di sekitar kita kafir, itu kita harus bayar fidyah loh kalau kita membunuh, ya. Itu dia bagaimana syariat Islam ini benar-benar menjaga gitu ya. Nah, maka yang dimaksud dari uqatil di hadis tadi itu memerangi, ya, bukan membunuh, ya. Sampai batasan apa memerangi? Zakat, ya. Nah, ketika zakat tidak ditunaikan, boleh kita nasihati, boleh kita ajak. Hmm. Nah, seperti di hadis yang ada di riwayatnya Abu Hurairah dari riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, nah, memerangi, nah, ini di hadis yang sama ya, dari nas yang berbeda. Nah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ia mendapatkan perlindunganku untuk harta dan dirinya, kecuali hak secara Islam gitu ya. Nah, Rasulullah SAW di hadis yang lain telah membatasi kalimat syahadat untuk mengharamkan darah dan juga hartanya. Nah, ini menjelaskan ya para jamaah sekalian. Kenapa kok harus dijelaskan seperti itu, Ustaz? Kalau enggak nanti kayak Mu'tazilah, ya. Nah, Mu'tazilah itu, kalau pernah dengar kajiannya ya, Anda pernah dengar debatnya itu. Mereka tuh pakai dalil sama kayak kita, dalilnya sama, tapi menafsirkannya beda, ngeri kan? Jadi kalau bilang, mana dalilnya? Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, mereka tuh punya dalil, sama dalil kayak kita. Tapi para ulama aja membedakan dia dengan Islam. Ya, ngeri kan? Jadi harus kita pahami dalil dengan benar. Nah,
Maka hadis-hadis di atas tentang tadi batasan keharaman darah gitu ya. Nggak boleh kita bunuh kalau syahadat-syahadat. Bahkan orang kafir pun jangan harus kita jaga juga ketika tidak memerangi kita. Ya, mengucapkan dua syahadat maka itu terjaga dan menjadi seorang muslim. Terjaga dan menjadi seorang muslim. Ya. Jadi syaratnya syahadat. Maka jika ia menunaikan sholat, menunaikan zakat, setelah masuk Islam, dia mendapatkan apa yang didapatkan kaum muslim secara keseluruhan. Itu apa haknya? Kita nggak boleh hardik dia. Ya. Nah, hak-hak sesama muslim ditunaikan. Nah, namun jika mengurangi rukun-rukun Islam, ya, mereka memiliki kelompok dan melakukan penolakan, maka perangilah mereka. Nah, ketika tidak menunaikan rukun Islam atau menolak rukun Islam, maka perangi, ya, nasihatin, ya, ajak lagi ke dalam Islam, ya. Sebagaimana dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 11, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Maka orang-orang yang menunaikan sholat, zakat, maka mereka lah saudara-saudara seagama kalian, ya, termasuk dari umatnya Rasulullah. Ya. Maka kebalikannya, orang nggak menunaikan zakat, nggak menunaikan sholat, bukan dari umatnya Rasulullah. Muslim ya muslim, tapi ya untuk umatnya Rasulullah belum jadi satu dengan umatnya Rasulullah. Ya. Kemudian jejak pendapat Abu Bakar juga. Nah ini kisah ya, mungkin anak singkat karena agak panjang. Jadi Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar itu setelah orang-orang melihat Rasulullah wafat ya, kan terbagi menggolongan ya. Ada yang munafik, murtad, ya. Akhirnya setelah diperangi, ya mereka itu kan harus membayar zakat, apa bayar pajak gitu ya. Dan juga orang-orang Muslim itu harus bayar zakat. Maka di sini Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Tapi di sisi lain Umar berkata, bukankah ada hadis yang tidak boleh kita memerangi orang-orang kalau sudah syahadat? Maka berdebatlah Umar dan Abu Bakar, yang mana intinya Abu Bakar itu berpendapat dengan hadis ini, kita boleh memerangi orang yang meninggalkan sholat dan zakat, bukan membunuh. Boleh kita perangin, ya. Nah, seperti yang ada di penjelasan para ulama, ya. Maka Umar di sini terbuka dengan pendapatnya Abu Bakar, ya. Nah, jadi Umar nggak berkeras kepala, ya. Jadi itu seharusnya kalau kita musyawarah, berdebat, kita cari yang mana benar, bukan memenangkan pendapat kita gitu ya. Nah, ini terjadi pada zaman Umar dan juga Abu Bakar ketika berdebat ya tentang boleh diperangi atau tidak gitu ya. Didukung dengan hadis-hadis lain ya Rasulullah SAW ya memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat kepada orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Madinah, kepada para munafik juga diperangin gitu ya. Kepada orang-orang yang tidak menunaikan sholat ya. Sama Rasulullah SAW itu dihardik ya, dijauhi gitu ya. Nah, nah, kita sekarang masuk bagaimana hukum orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam. Nah, kita lihat ini ya, kecuali syahadat ya. Kalau saya karena batasan dia sebagai seorang muslim gitu ya. Jika mereka berkelompok dan menunjukkan penolakan dengan tegas itu diperangin. Nah, ini seperti apa? Pemerintah kufrun bawah. Kufrun bawah itu apa ya? Orang kafir dan juga menolak. Jadi kalau kita boleh memerangi pemerintah, pertama dia kafir. Kedua bawah. Bawah itu apa? Benar-benar menyalakan bendera perang kepada syariat Islam. Itu boleh kita perangin. Dan kita pun juga harus punya kudroh dan juga apa namanya? eh ya, kudroh ya, kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan nggak boleh dalam syariat Islam kita memerangi pemerintah yang zalim. Ya, atau yang kufrun bawah. Ya. Maka diperangin orang-orang yang meninggalkan syariat Islam. Rukun Islam apalagi. Ya. Nah, seperti dalam hadis eh, dari Hanzalah ya bin Ali bin Al-Asqa ya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ya mengutus Khalid bin Walid untuk
memerintahkan memerangi manusia atas 5 perkara. Barang siapa meninggalkan salah satu dari 5 perkara, maka perangilah orang itu. Ya, nasihatin, ya, takut-takuti dengan syariat Islam. Ya, bersaksi bahwa tiada ada ilah kecuali Allah dan juga Muhammad Rasulullah. Berarti syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji bila mampu. Ketika ada yang mereka meninggalkan ini, boleh kita perangi. Ya, diperangi itu maksudnya dinasihati, kita ada cara yang baik gitu ya, nggak langsung kita perangin, kita olok-olok, nggak ya ya, jangan ambil sakleknya gitu ya. Nah, ini bagaimana ya kalau ada orang-orang yang meninggalkan syariat Islam atau rukun Islam tepatnya, sudah dia mampu ya, seperti sholat, dia mampu diri, mampu untuk ke masjid ya, bisa untuk ke masjid untuk laki-laki ya. Atau untuk perempuan ya sudah bisa sholat berdiri, nggak ada halangan, sholatnya masih aja telat, nggak sholat pada waktunya. Nasihati orang tersebut ya. Kamu jangan lalai pada sholat loh, karena ketika seseorang lalai dalam ibadah, yang dekat tuh apa? Laknatullah ya. Nah, dalam makosid syariah ya, syariat dibuat untuk mendekatkan kepada Allah. Ketika seseorang menjauhkan kepada syariat Islam, maka dia mendekatkan kepada apa? Syaiton. Nah, jadi jangan kaget orang kalau susah ibadah, susah dan nasehatin, kenapa? Ya temannya syaiton, naudzubillah min dzalik. Ya, karena kalau sudah laknatullah, Allah tuh cuek kepada dia. Allah nggak pengen dia berubah lagi, udahlah biarin aja kata Allah. Tuh, naudzubillah. Ya nggak ada lagi penjagaan Allah berarti. Ya, Nah, iman yang diperintahkan. Nah, ini hakikat iman tuh yang benar seperti ini. Ya, tahu batasannya. Orang ini untuk diperangi atau tidak, masih Islam atau tidak ya. Nah, maka rukun Islam ini jadi batasan awal orang boleh diperangin. Nah, darah boleh ditumpahkan ketika apa namanya memerangi Islam, gitu ya. Nah, atau misalkan sesuai dengan syariat Islam, kisos, ya, zakat hartanya boleh diambil sesuai dengan batasan zakatnya, gitu kan. Nah, kemudian dengan yang hak itu pas secara syariat Islam, ya, kisos, kemudian apalagi mengambil hak zakat dia, ya. Kemudian apa namanya? Qadzaf itu orang yang fitnah berzina, jaldah, ya, pecutan, ya, dan lain-lainnya. Hukuman-hukuman itu tentang syariat Islam. Kalau ada hukuman yang menumpahkan darah di luar dari syariat Islam, nggak boleh, haram hukumnya, karena darahnya masih tidak boleh ditumpahkan. Ya, nah, nah ini dia yang ketujuh. Hisab itu di akhirat urusannya Allah. Ya di dunia kita tahu dia pendosa besar. Ya kita tahu dia sering misalkan meninggalkan sholat, ya, minum minuman yang haram, makan-makan dari yang tidak jelas, unsurnya syubhat. Tapi derajat dia nanti di akhirat itu urusan Allah. Dia diampuni atau tidak urusan Allah. Jangan kita tetapkan, ya. Maka dalam syariat Islam, kalau kita lihat di kitab Akidah Wasitiyah, kita itu umatan wasaton, selalu di tengah. Kita nggak bisa menghukumi orang ini masuk surga atau masuk neraka. Kita nggak bisa menghukumi orang ini dosa diampuni atau tidak. Kita nggak bisa menghakimi orang ini kafir atau tidak. Ya, kenapa? Batasan-batasan para golongan yang lain tentang kafir itu banyak, Om. Ada yang bilang dosa besar melakukan kafir seperti Khawarij. Kemudian seperti Murji'ah mau melakukan dosa besar, tinggalkan apa sama dia syahadat, dia mengetahui bahwa pencipta diri Allah nggak bakal kafir seumur hidup dia, gitu kan? Maka dalam masalah kafir, para ulama pun sebenarnya berbeda pendapat juga. Ada yang berpendapat ketika seseorang mutlak menolak rukun Islam, kafir. Ada yang berpendapat ketika seseorang tidak menunaikan zakat, puasa, dan sholat,
kafir. Ada yang berpendapat puasa dan sholat aja, kafir. Ada yang berpendapat ketika seseorang telah biasa meninggalkan sholat, bisa menjadi kafir. Ya, ada yang berpendapat bahwa ketika seseorang masih sekali aja sholat dalam hidup dia, ini sholat wajib ya, nah, maka dia tidak bisa dihukumi dengan kafir. Ingat sholat wajib ya, bukan sholat hari raya ya. Kan banyak tuh orang sholat hari raya doang gitu ya. Nah, maka pendapat mana yang lebih sahih? Wallahu a'lam, karena mengikuti pendapatnya atau ini bukan ini ya, ya dibimbing lah dari Ustadz Abdul Roy. Beliau berpendapat pendapat yang minimal dia sholat sekali aja dalam hidupnya, dia masih ada peluang masuk surga. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Walau alam ya, ini mungkin ya masih ada celah dia untuk masuk surga gitu. Walaupun dia sholat sekali doang dalam hidup dia yang wajib gitu. Insya Allah masih ada celah. Nah itulah kita bagaimana mengembalikan kepada Allah. Kita nggak tahu dia masuk surga atau neraka. Walaupun dia sholat seumur hidup pun dia masih ada celah untuk masuk neraka. Ya. Walaupun dia jarang sholat pun dia masih ada celah masuk surga. Itulah bagaimana kita menghakimi seseorang dalam batasan-batasan Islam. Ya. Ada pun di dunia, ya, di antara ajarannya Rasulullah SAW, perintahnya Rasulullah SAW yang penting adalah zikr, ya, memberi peringatan. Zikir ini maksudnya memberi peringatan ya. Nah, ini cara memusuhi orang yang meninggalkan syahid, apa rukun Islam itu apa? Memberikan peringatan, ya. Nah, seperti itu dalam surat Al-Ghasyiyah, ya. Fadzakir innama anta mudzakir, ya. Berilah peringatan, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu sebagai memberi peringat kepada umatmu. Lasta alaihim bimusayyitir, ya. Namun engkau itu bukan sebagai penetap, ya. Illa man tawalla wa kafar, ya. Nah, tetapi orang yang berpaling ataupun yang kafir, kita nggak tahu nih orang ini kafir, Islam nggak. Engkau bukan penetap, engkau itu hanya menyampaikan peringatan bahwa batasannya kafir nih bisa jadi ini. Engkau berdosa bisa jadi ini. Ya, cara bisa kalian bisa diampuni dosa seperti ini, gitu kan? Ya, kalau mau amalnya diterima seperti ini nih, doanya diterima, ya, di mustajab begini. Memaksimalkan sholat semuanya itu hanya kita beri peringatan. Namun nanti hasilnya, nilainya itu Allah yang menentukan. Ya, fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Ya, maka Allah akan mengazab benar-benar besar bagi orang yang menetapkan kafir nggak jelas. Gitu. Ya, ya, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah dia akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Dan itulah yang kami akan hisab dari mereka. Kembalinya kepada Allah. Hisabnya juga dari Allah. Bukan manusia yang menetapkan. Nah, maka dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Khalid bin Walid berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ya kepada Khalid bin Walid, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati manusia, niat, dan aku tidak dapat merasakan batin mereka. Jadi nggak tahu dia hati mereka itu apa. Karena menentukan salah satu derajat aman dan juga seseorang adalah hati, iman, takwa itu dalam hati. Itu kan, walaupun harus ditunaikan dengan ucapan qaul dan jawarih perbuatan. Ya. Kemudian di poin ke-8 hadis ini menunjukkan bagi kita yang akan wajib memerangi penyembah berhala dan juga hingga mereka masuk Islam ya. Maksudnya di perang itu kita ajak gitu ya. Jangan kita perangin dengan fisik misalnya enggak. Dan juga yang sembilan, darah dan harta kaum muslimin itu terjaga. Nggak boleh kita tumpahkan. Nggak boleh kita ngambil secara paksa. Kalau bukan secara syariat Islam. Ya. Makanya mencuri dosa besar. Ya. Membunuh apalagi. Zolim. Bullying kalau zaman sekarang ya. Buat anak-anak itu bullying. Ya, bagi yang sudah dewasa juga. Bullying itu udah bisa celah dosa besar loh. Hati-hati ya. Gibah, ria, semuanya ya harus kita lihat celah-celahnya. Nauzubillah min.
Zaliknya. Nah, ini kita dapatin dari hadis ke-8 ya. Bagaimana batasan-batasan kehormatan dan kehalalan seorang muslim. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Apabila para jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, Anda lihat ya tadi yang chat Zoom dulu ya tentang keadaan perang sekarang di mana Iran memerangi Israel. Ya, pemerintah Iran kita tahu Syiah ya, mayoritas memang Iran itu Syiah, walaupun nggak semuanya ya. Nah, Israel ya Israel sesuai sifatnya yang Allah tetapkan gitu ya. Banyak kaum muslimin yang senang dengan kata tersebut seolah-olah membela Palestina. Ya, Iran mereka kebanyakan Asy'ari dan juga Syiah. Ya. Nah, namun kalau kita tempatkan anggap mereka kafir gitu seperti pendapat para ulama. Tapi kan mereka nggak memerangi Muslim yang lain, ya. Bahkan dalam debat-debat aja mereka debat kepada ulama-ulama dan syekh-syekh masyayikh di Saudi, mereka dengan nggak kasar. Banyak debat sehat di mereka dan mereka itu berarti kalau kita apa namanya kelompokkan mereka itu sebagai kufrun ta'amun ya. Nah, kafir tapi yang aman yang harus kita jaga juga. Nah, seakan-akan mereka di pihak kita iya. Mereka seperti di pihak kita yang memerangi orang-orang kafir kufrun bawah. Israel itu udah kufrun bawah, boleh kita perangin, boleh kita bunuh orang Israel. Ya, jadi derajatnya mana ya? Sama-sama para ulama itu berpendapat ya kalau Syiah yang parah ya di kafir gitu kan. Ya, Israel juga kafir jelas. Namun kan yang Iran ini kan Syiahnya mereka itu kan tidak memerangi Muslim dengan fisik. Ya, tidak menghardik Islam juga gitu ya. Bahkan ketika mereka berdebat pun masih sehat. Kalau Israel ini udah perang bener-bener perang, harus kita musuhin Ya, ya wajar kalau kaum muslimin senang ya wajar gitu ya. Ya karena masalah sosial ya kita butuh itu kan. Ini terjadi pada zaman Rasulullah Rasulullah ketika masih di Mekah itu banyak Rasulullah SAW itu menyewa penunjuk jalan itu orang-orang kafir juga. Tetap Rasulullah berbuat baik kepada mereka kok. Ya. Tetap Rasulullah SAW berikan bayaran yang pantas bahkan diberi lebih gitu ya. Ya. Nah, jadi batasan kita bukan kafir nggak kafir. Ini ya, jangan maksa kalau kita kafir, kita apa nih, bukan kita apa. Kalau merasa ada yang kafir, kita nggak boleh berbuat baik, enggak, ya. Nah, Rasulullah SAW aja menunjukkan kepada orang-orang yang non-Muslim pada zaman Rasulullah, tetap Rasulullah berbuat baik kok. Nah, mungkin para umat pernah dengar ya, ada seorang yang tunanetra, diberi makan Rasulullah SAW terus-menerus, padahal orang tersebut benci Rasulullah. Ya. Sampai akhir Rasulullah SAW wafat, ditanya, mana orang yang biasa memberikan aku makan? Nah, maka kata Abu Bakar, orang tersebut telah wafat. Ya, maka kata orang tersebut yang tunanetra, siapa orang tersebut? Ya, beliau ada Rasulullah SAW. Maka orang tersebut ya bersedih dan akhirnya dia masuk Islam. Gak lama dia wafat. Lihat Rasulullah gitu. Rasulullah nggak pernah memerangi orang kafir yang benar-benar ya tidak berperang kepada Rasulullah. Makanya diajak damai banyak kan sekutu-sekutu kaum muslimin itu bahkan ada yang nggak muslim ya. Nah, tapi Rasul beri keamanan gitu kan sebagai sekutu ya, perjanjian damai. Jadi wajar kalau misalkan kaum muslimin senang ya karena membantu kita untuk memerangi apa namanya kafirun bawah tuh ya, orang-orang kafir yang memerangi gitu kan. Nah, nah, seperti ya negara-negara non muslim ya, ketika mereka membantu Israel ya kita dukung ya, kita dukung tetap ya begitu ya, insya Allah ya telah terjawab ya pertanyaannya. Walau alam mungkin dari umat yang lain ada yang ditanyakan tentang batasan-batasan Islam ya. Nah, halal dan haramnya darah tersebut ditumpahkan atau batasan kafir juga, ya kan? Ada yang ditanyakan dari para umat sekalian, dari para jamaah sekalian tentang hadis ini ya. Terus sudah cukup insya Allah. Kalau sudah cukup ya. Cukup insya Allah. Nah, insya Allah kalau sudah cukup ya. Nah, kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini yang insya Allah nanti kita ketemu lagi ya
di pertemuan selanjutnya, dan Ana minta izin ya. Insya Allah di hari Kamis Ana izin dahulu karena akan safar. Ya, kita insya Allah ketemu lagi di Senin minggu depan ya, para jamaah sekalian ya. Insya Allah kita lanjut nanti di hari Senin minggu depan ke hadis ke-9 insya Allah. Dan insya Allah juga ilmu yang kita tempuh pada pagi ini menjadi ya catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Insya Allah nanti kita bisa dipertemukan bersama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni dan menuju pintu surga yang kita inginkan ya, dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, minta maaf ya para jamaah sekalian. Nah, bila ada kekurangan atau ucapan yang kurang berkenan di sisi para jamaah sekalian ya. Barakallahu fikum ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.